Kenapa tuh tak enak? Biasa lauk kan tak ada kena. Biasa cilok tapi tak ada kacang, sayur itu, kuah-kuah gitu. Kebus saja itu biasa lontong itu bah. Terus kalau saya sendiri ini maunya MBG ke atau sekolahnya yang dibangun? Mau sekolah. Kenapa? Karena tak nyaman bah, belum bolong takut budak ni banyak jatuh. Itu patah tuh. Itu patah. Paku nggak situ? Hati-hati ada paku ya. Permohonan bantuan perbaikan maupun permohonan ruang kelas baru yang bisa dilakukan sekolah hanya melalui musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang. Cuma memang sampai sekarang belum ada realisasi dari ajuan tersebut. Dan ada 195.000 satuan pendidikan yang kondisinya rusak. Tidak semua pembangunan ini harus oleh pemerintah pusat. Ada pemerintah daerah yang juga dia mengalokasikan pembangunan sekolah, APBD yang cukup. Itu bisa mereka mengalokasikan untuk itu. Sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan AKO diucapkan. Kondisi sekolah rusak masih menjadi potret buram pendidikan. Anak-anak pun harus mengorbankan rasa aman dan nyaman karena ruang kelas hingga sarana prasarana pendukung tak layak digunakan di tengah semangat belajar mereka. Di ruang-ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 30 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, cita-cita anak bangsa tumbuh bersama lantai kelas yang menganga. Tidak hanya lantai tempat berpijak, atap kelas tempat para siswa bernaung saat belajar pun kondisinya memprihatinkan. Namanya siapa, Dek? Sarah, Kelas berapa? 6. Nah, Sarah, kan udah 6 tahun sekolah di sini nih. Kondisi bolong-bolong itu memang udah lama kah? Udah lama lah. Sarah biasanya waktu belajar tuh dengan kondisi seperti itu? Iya. Bagi Sarah, belajar di kondisi sekolah yang seperti ini membuatnya khawatir. Apalagi lantai kelas berlubang disebutnya pernah membuat teman sekolahnya terjatuh. Bolong gitu biasa kayak apa ya, kayak biasa ada budak jatuh kayak situ. Oh, biasa ada yang jatuh? Ada. Terus gimana tuh ketika jatuh gitu, Sarah ada tak dikasih tahu orang tua tuh jangan dekat-dekat bangunan itu atau seperti apa? Biasa begitu ngomong. Gimana? Situ kelas 5. Kondisi kelas yang berlubang dan membahayakan siswa ini membuat para orang tua siswa khawatir. Menurut Sarah, orang tuanya sering mengingatkan agar Sarah berhati-hati saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Terlebih di sekitar sekolah ini masih kadang ditemui hewan liar. Orang tuanya biasa ngomong gimana untuk ngasih tahu supaya Tak usah dekat-dekat situ nanti jatuh. Terus apa-apa yang pecah biasa yang Sarah lihat tuh? Biasa tuh kaca. Langsung belum bolong situ. Lantai itu. Terus gimana lah Sarah belajar, apakah ada was-was takut gitu, takut roboh, Takut takut ular naik atau apa gitu? Itu yang ditakutkan tuh? Oh, biasa ada ular biasa naik situ kalau air acap. Sekolah Dasar Negeri 30 Sungai Kakap Kuburaya ini hanya memiliki 27 siswa laki-laki
dan 16 siswa perempuan yang diajar oleh 5 orang guru. Ada 5 ruang kelas di sekolah ini, termasuk 1 ruang perpustakaan. Ada 3 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, termasuk ruang guru. Kondisi sekolah yang rusak seperti ini sudah dialami oleh siswa dan guru dalam 3 tahun belakangan. Kondisi ini sekitar itu 2 tahun lebih atau 3 tahunan lah ke dahulu. Jadi kondisi awal ceritanya itu pada masa banjir, air mas pasang, kami udah curiga. Kecurigaan ini berawal dari sini. Ini kalau masalah kondisi di sini muncul dia punya poskrennya itu naik. Nah begitu tahan waktu, tak berapa lama kemudian air kering, saya lewat sini masuk, saya kejeblos, jatuh saya di sini, akan cedera kaki sedikit lah. Ya udah, mulailah berambat terus sampailah seperti ini. Kondisi sekolah yang rusak seperti ini sudah pernah dilaporkan kepada pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan. Namun, jangankan perbaikan, para guru kadang terpaksa membawa alas duduk bagi para siswa di lantai. Termasuk Pak Sekolah sudah mengusulkan, tapi ya namanya hal-hal seperti itu kadang-kadang prosesnya lama. Tidak tahu kami kenapa. Kadang hal seperti itu, kadang kami iri dengan sekolah-sekolah lain yang begitu cepat mendapatkan bantuan-bantuan, sedangkan kami terhambat dari dulu sampai sekarang. Baik itu masalah bangunan, masalah kursi, bangku. Lihat saya sendiri tadi, bahwa kursi kita kadang-kadang anak belajar di bawah. Saya berusaha beli tikar kadang untuk mereka belajar, karena kondisi bangku dan kursinya tidak bisa dimanfaatkan. Agar proses belajar bisa tetap berjalan, para siswa terpaksa digabung atau memanfaatkan fasilitas sekolah lainnya untuk belajar. Kami biasa kalau motivasi seperti itu karena ada beberapa, satu caranya kami biasa gabungkan beberapa kelas, kemudian kalau tidak mampu lagi kami pindah ke musola atau ke rumah guru yang warna kuning di belakang. Kami lakukan seperti itu. Meski sekolah dalam kondisi rusak, para siswa di sekolah ini mendapatkan program makan bergizi gratis dari pemerintah. Pak, untuk MBG sendiri udah berapa lama di sini, Pak? Kalau MBG ya sekitar setahun lah kan, gitulah ya. Belum setahun kayaknya. Oh, di sini. Iya. Nah, untuk Karena kami paling mungkin agak terlambat dibanding daerah kakap yang lain gitu. Para siswa dan guru berharap pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan gedung sekolah agar mereka bisa belajar dengan aman dan nyaman. Oh ya, harapan kami semua guru, baik pas sekolah dan yang lainnya, masyarakat juga anak-anak, mohon perhatianlah dari pihak terkait bahwa kami juga butuh bangunan yang siap dipakai, yang buat kami itu mudah untuk belajar, melakukan proses pembelajaran. Itu yang penting buat kami semua. Terus kalau saya sendiri ini maunya MBG ke atau sekolahnya yang dibangun? Mau sekolah. Kenapa? Karena tak nyaman belum bolong tak ke budak ni banyak jatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya, Syarif Muhammad Firdaus mengakui ada keterbatasan anggaran yang menjadi kendala perbaikan ruang kelas di sekolah yang rusak. Terlebih terjadi pemangkasan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemangkasan APBD yang berasal dari TKD itu hampir 400 miliar. Dan ini berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan di hampir semua OPD yang ada di Kabupaten Kuburaya termasuk Dinas Pendidikan. Untuk pembiayaan program kegiatan yang bersumber dari APBD untuk tahun ini itu termasuk sangat minim. Untuk kegiatan perbaikan prasarana sekolah itu hanya tidak sampai 3 miliar dan itu hanya mampu menyasar di sekitar 8 sekolah. Dampaknya perbaikan sekolah rusak di Kuburaya yang mencapai 50% tidak bisa dilakukan secara maksimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya pun mengajukan program revitalisasi sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Namun pengajuan tetap harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat dan tentunya berebut prioritas perbaikan dari sekolah di daerah lainnya. Kami sudah mengusulkan 132 sekolah yang terdiri dari SD dan SMP termasuk PAUD untuk dapat mengakses program ini. Di antaranya itu beberapa sekolah yang berada di Kecamatan Sungai Kakap termasuk SD 30. Namun memang program ini sekali lagi itu dikucurkan secara bertahap, juga tentunya mempertimbangkan kondisi keuangan yang ada di Kemendikbudristek. Kondisi sekolah rusak tidak hanya dialami pelajar yang jauh dari ibu kota Jakarta. Di Kabupaten Bogor, sekolah rusak juga mengganggu kenyamanan siswa belajar. Takut telepon itu roboh, terus takut nimpa apa gitu. Soalnya kan banyak anak-anak yang masuk ke dalam ruangan kelas takut tertimpa telepon. Tak jauh dari hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, tepatnya di Kabupaten Bogor, sebuah sekolah berjalan di tengah keterbatasan. SDN Babakan 1 Tenjo menyimpan resiko yang terus menghantui. Satu ruang kelas rusak parah dan nyaris roboh. Meski tak lagi digunakan, bangunan ini berpotensi membahayakan siswa. Tak hanya itu, ruang perpustakaan juga dalam kondisi memprihatinkan. Aiko Ayu Triutami, siswi kelas 6 SDN Babakan 1 Tenjo, tak bisa lagi leluasa membaca buku. Perpustakaan sekolahnya tak dapat digunakan, sehingga membatasi akses terhadap bahan bacaan. Lihatnya gimana? Sedih nggak? Sedih banget, biasanya suka membaca buku kan. Oh gitu. Kalau sekarang baca bukunya di mana kalau misalnya di sekolah? Biasanya sih di kelas. Biasanya di kelas? Iya. Kondisi memprihatinkan juga terjadi pada fasilitas toilet. Aiko dan 349 siswa SDN Babakan 1 Tenjo harus berbagi 2 toilet dengan kondisi yang jauh dari layak. Bahkan, sebagian terpaksa mencari toilet di luar area sekolah saat jam istirahat. WC-nya jorok dan rusak. Rusak? Sama kurang banyak. Kurang banyak? Iya. Harapannya gimana? Harapannya mau dibenerin sama dibanyakin lagi WC-nya. Kalau misalnya mau buang air besar, buang air kecil gitu, dijagain nggak sih, Aiko? Pasti berdua ya, dijagain ya di depan? Jadi kalau nggak ada yang jagain, takut diintipin. Takut diintipin? Iya. Akses menuju toilet pun membahayakan. Toilet sekolah menempel dengan bangunan kelas yang rusak, yang sewaktu-waktu bisa roboh. Sementara, siswa harus melewati area ini untuk menuju toilet. Ada ini nggak sih, Aiko? Ketakutan nggak sih kalau misalnya lagi main-main di sekitar? Takut. Takut telepon itu roboh, terus takut nimpa apa gitu. Soalnya kan banyak anak-anak yang masuk ke dalam ruangan kelas takut tertimpa telepon. Kepala SDN Babakan 1 Adi Arif Darmawan menjelaskan, salah satu ruang kelas sudah tidak layak digunakan sejak 2018 dan beresiko membahayakan kegiatan belajar mengajar karena struktur bangunan yang sudah rapuh. Ketika sekitar tahun 2018 sekolah ini mendapatkan bantuan pembangunan sekolah bertingkat, ketika pembangunan satu ruang kelas ini kuda-kudanya balokannya dipotong untuk memudahkan proses pengecoran dak. Setelah selesai pembangunan, kelas ini tidak diperbaiki kembali. Kuda-kudanya tidak diperbaiki, balokan kuda-kudanya yang dipotong tidak disambungkan kembali dengan bangunan baru,
Setelah kurang lebih sampai sekarang mungkin sekitar 8 tahunan. Balok-baloknya rapuh, pelafonnya hancur. Sejumlah fasilitas SD Negeri Babakan 1 Tenjo kondisinya memprihatinkan. Di salah satu ruang kelas, struktur langit-langit telah termakan usia. Sejumlah titik plafon dan rangka genting tampak tidak lagi kuat menahan beban. Balok siku-sikunya jatuh. Kondisi memprihatinkan juga dialami ruang perpustakaan yang kini tak lagi dapat digunakan. Rak buku yang lapuk hingga kondisi atap yang jebol memaksa pihak sekolah memindahkan buku-buku ke ruang guru. Pihak sekolah sudah mengajukan perbaikan ke pemerintah daerah. Namun, hingga kini belum ada jawaban konkret. Yang bisa dilakukan sekolah hanya melalui musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang. Semenjak saya ke sini dari tahun 2022, setiap tahun ikut, cuma memang sampai sekarang belum ada realisasi dari ajuan tersebut. Tidak bisa menjanjikan tahun ini karena memang kondisi anggaran, ya mungkin dari pihak dinas waktu itu yang bisa dilakukan adalah untuk pengamanan dan kenyamanan anak-anak kami disarankan untuk ruangan ini dihapus. Pemerintah berdalih, biaya perbaikan sekolah tidak boleh hanya mengandalkan APBN. Dan ada 195.000 satuan pendidikan yang kondisinya rusak. Tidak semua pembangunan ini harus oleh pemerintah pusat. Dinding sekolah retak dan lantai berlubang, serta atap yang terancam ambruk masih menjadi potret sekolah di beberapa daerah. Amanat konstitusi yang menjamin anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN nyatanya belum bisa menyelesaikan persoalan sekolah rusak di berbagai daerah. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sepanjang 2024 hingga 2025 dari total 1,18 juta unit ruang kelas sekolah dasar di Indonesia, hanya 39,7%-nya saja dalam kondisi baik. Sementara 60%-nya mengalami rusak, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga rusak berat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengakui masih banyak sekolah yang memerlukan perbaikan. Ia pun menyebut pemerintah telah menetapkan target untuk menangani permasalahan itu. Salah satunya perbaikan SD Tanggirejo di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Abdul Mukti menyebut perbaikan sekolah ini dilakukan dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Dari data kami memang masih ada sekitar 1,2 juta ya ruang kelas yang kurang, dan ada 195.000 satuan pendidikan yang kondisinya rusak begitu, bervariasi antara yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dan karena itu maka Pak Presiden berkomitmen untuk bagaimana agar semua sarana fisik sekolah itu dapat dibangun dan diselesaikan dalam masa kepemimpinan beliau. Dari anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769 triliun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat alokasi Rp56,68 triliun. Sebanyak Rp14 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan revitalisasi gedung sekolah dengan target 11.700 sekolah. Abdul Mukti menegaskan penanganan perbaikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga diminta ikut bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing.
tidak semua pembangunan ini harus oleh pemerintah pusat. Ada pemerintah daerah yang juga dia mengalokasikan pembangunan sekolah, APBD yang cukup, mohon maaf, itu bisa mereka mengalokasikan untuk itu. Kalau dia hanya genteng bocor, ya kan, masa sih ngajukan ke pemerintah? Kan dia bisa dari dana BOS. Jangan dibayangkan bahwa semua pembangunan ini oleh pemerintah pusat, gitu. Karena tanggung jawabnya itu kalau kita lihat undang-undangnya justru malah otoritas yang paling langsung itu adalah pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Pada APBN 2026, anggaran pendidikan mencapai 20% sesuai amanat undang-undang, yaitu sekitar 769 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, sebanyak 29%-nya atau 223 triliun rupiah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menyebut ada kesalahan dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran pendidikan. Iya, jadi ini prioritas yang salah ya. Jadi anggaran pendidikan itu kan mestinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari layanan, kebutuhan dasar ya, infrastrukturnya, ya, tenaga pendidiknya, kemudian pembiayaan untuk peserta didik itu yang harusnya ditingkatkan soal pembiayaannya. Ubaid menyebut pemerintah pusat tidak bisa melepas tangan dari persoalan sekolah rusak yang ada di daerah. Terlebih, dalih efisiensi menyebabkan banyak pemerintah daerah tak sanggup membayar gaji guru honorer termasuk P3K. Di tahun-tahun sebelumnya itu ada dana transfer ya, khusus alokasi pendidikan masuk hitungan 20% anggaran pendidikan itu ada yang ditransfer ke daerah, yaitu fungsinya memang untuk infrastruktur sekolah. Ya, ada renovasi ya, membangun gedung baru, perbaikan, itu ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 karena dana pendidikan ini digunakan untuk MBG, maka skema yang pada tahun-tahun sebelumnya itu ada pos anggaran yang ditransfer dari pusat ke daerah untuk renovasi sekolah atau infrastruktur layanan pendidikan, di tahun 2026 ini menjadi Rp0. Dalam putusan gugatan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis, Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah untuk mengeluarkan program MBG dari pos anggaran pendidikan APBN selambat-lambatnya pada 2028. Sementara pada APBN 2027 yang sedang dalam proses penyusunan, anggaran program MBG diperbolehkan menjadi bagian dari pos anggaran pendidikan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi komponen utama pendidikan di luar anggaran program MBG. Sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Tujuan program MBG yang disebut sebagai solusi nyata terhadap persoalan stunting atau permasalahan kesehatan lainnya akibat ketidakmerataan pemenuhan gizi warga negara merupakan tujuan yang sifatnya luas, sehingga menurut Mahkamah harus ditempatkan sebagai satu alokasi anggaran tersendiri. Kini, tak ada lagi alasan pemerintah untuk menggunakan dana pendidikan bagi program makan bergizi gratis. Sudah saatnya anggaran pendidikan kembali ke marwahnya, menjamin keselamatan siswa dan menghadirkan kenyamanan belajar, serta memastikan tak ada lagi tunas bangsa yang harus bertaruh nyawa demi mengejar masa depan. Nah, ketika putusan Mahkamah Konstitusi jelas penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG itu adalah inkonstitusional, maka di 2027 itu pemerintah, ya Presiden harusnya sudah bisa merevisi ya anggaran, perencanaan anggaran untuk 2027.